Serangan teroris terhadap Pusat Perdagangan Dunia WTC di New York di pagi hari 11 September 2001 telah merenggut nyawa ribuan orang tak berdosa. Kebiadaban ini sekali lagi mengungkap suatu bahaya besar bagi perdamaian dan persaudaraan umat manusia, yaitu terorisme. Terorisme merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mengorbankan manusia-manusia tak berdosa. Tujuannya adalah untuk menebar ketakutan dalam masyarakat dengan membunuh orang dan untuk membangun kekuatan demi kepentingan politiknya. Beragam ideologi telah melakukan tindakan terorisme di masa lalu. Kaum Jakobin yang melakukan revolusi Prancis pertama kali menggunakan konsep terorisme selama periode teror ketika ribuan orang digiring ke pisau pancung. Sejak tahun 1870-an, kaum rasis Ku Klux Klan di Amerika Serikat secara kejam menyiksa dan membunuh banyak orang tak berdosa hanya karena mereka berkulit hitam. Terorisme rasis menjadi kebijakan negara dalam Jerman Nazi selama tahun 1930-an. Kaum Nazi menerapkan kebijakan teror berdarah terhadap setiap orang yang mereka anggap menentang mereka. Sebuah ideologi lain menggunakan terorisme negara di masa yang sama. Di bawah rezim berdarah Stalin di Uni Soviet, sekitar 40 juta manusia terbunuh hanya karena menentang ideologi komunis. Terorisme komunis kemudian muncul di Eropa pada tahun 1960-an. Saat itu, organisasi-organisasi komunis yang menentang negara mulai menumpahkan darah. Brigade Merah di Italia dan fraksi Tentara Merah di Jerman seringkali melakukan pemboman, penyerangan bersenjata, dan pembunuhan. Gabungan antara terorisme komunis dalam gerakan separatis memunculkan organisasi-organisasi yang lebih berdarah lagi. Kelompok teroris dan komunis paling berdarah adalah ETA yang muncul di Spanyol dan PKK yang beroperasi di Turki dan yang secara kejam membantai 30.000 warga Turki. Sangatlah wajar jika rasisme, fasisme, atau komunisme pada akhirnya memunculkan terorisme. Ini dikarenakan masing-masing ideologi ini percaya bahwa pertikaian dan kekerasan adalah perilaku alamiah dari perilaku manusia. Menurut teori rasis, fasis, dan komunis, terorisme dianggap sebagai hal yang dibenarkan dan dianjurkan. Namun, bentuk lain terorisme baru-baru ini muncul dalam wacana dunia, meskipun ini merupakan satu gagasan yang benar-benar menyesatkan. Nama gagasan ini adalah terorisme Islam. Gagasan ini dikatakan menyesatkan karena tidak ada ruang bagi terorisme dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan di dunia. Nilai-nilai luhur Islami adalah jalan solusi bagi terorisme, bukanlah penyebabnya. Adnan Oktar menguraikan pokok bahasan ini dalam wawancara dengan Surat Kabar Belanda. Tidak ada kekerasan atau penindasan dalam Islam. Saya berlindung kepada Allah dari setan. Ada ayat yang jelas mengatakan bahwa tidak ada paksaan menyangkut masalah agama. Itu adalah pernyataan dari Allah.
Tidak ada paksaan dalam agama. Cinta dan kasih sayang berdiri pada tingkat tertinggi dalam Islam. Hukuman bagi pembunuhan, bagi seseorang yang membunuh adalah setara dengan mata dibalas mata dalam Islam. Tapi lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan dalam ayat berikut. Memaafkan adalah lebih baik bagi kalian, dan karena pilihan lebih baik tersedia adalah mustahil bagi seorang Muslim untuk memilih tindakan yang kurang baik. Karena itu, ia bahkan mengampuni seseorang yang telah membunuh. Jadi, bagaimana mungkin ada kekerasan macam apapun dalam agama seperti itu? Bagaimana mungkin ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam agama yang sedemikian pemaaf, yang dilandaskan pada belas kasih? Umat Islam memperlihatkan nilai-nilai luhur sangat mulia di hadapan pemeluk agama lain dan berkewajiban melakukan kebaikan kepada mereka. Salah satu ayat Al-Quran mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Di dalam ayat lain, Allah memerintahkan umat Islam untuk membalas dengan kebaikan sekalipun kepada yang menzolimi mereka. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Pertumpahan darah, peperangan, dan kerusakan di dunia adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Allah berfirman demikian tentang orang yang melakukan dosa ini dalam Al-Quran. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Menurut Islam, membunuh manusia tak berdosa adalah termasuk dosa besar. Sedemikian buruknya hingga satu ayat mengatakan, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia." Kur'an'daki masum insanların hayatına verilen bu önem, hal penting dalam Al-Quran terkait dengan nyawa orang tak bersalah ini telah disaksikan sepanjang sejarah Islam. Sejak masa Rasulullah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan teramat pentingnya melindungi kehidupan orang yang tidak bersalah. Dia tidak pernah memulai perang kecuali untuk tujuan pertahanan diri. Bahkan dalam perang-perang ini, beliau memperingatkan kepada komandannya untuk tidak menyakiti satupun orang tak bersalah, tidak menjarah di mana saja, dan menghormati gereja dan sinagog. Keadilan dan toleransi ini diterapkan sepanjang sejarah Islam, dan pemeluk Kristen dan Yahudi menemukan perdamaian dan toleransi yang tidak dapat mereka temukan di negeri-negeri Eropa pada masa itu, justru di negeri-negeri Islam. Begitulah Islam adalah agama perdamaian. Kewajiban seorang Muslim adalah memperlakukan setiap orang dengan baik dan adil dan berjuang melawan kezaliman di dunia. olan terörizm gelmektedir. Terorisme bencana terburuk di zaman ini menjadi puncak kezaliman ini. Terorisme menyerang manusia tak berdosa yang tidak melakukan kejahatan apapun. Ia membantai kejam anak-anak kecil. Ia menjadikan yang lain yatim piatu. Ia menghancurkan kota dan melenyapkan seluruh keluarga, dan menimpakan penderitaan pada jutaan manusia.
Terorisme terkadang menyerang pemeluk Kristen, kadangkala umat Islam, dan di lain waktu kaum Yahudi. Terlebih lagi, sejumlah teroris mencoba merusak nama baik agama di mata banyak orang dengan beranggapan mereka melakukan pembunuhan atas nama agama. Sangatlah penting bagi orang yang membaca Al-Quran, Taurat, dan Injil untuk bersikap tulus, penuh dengan semangat kehidupan dan kasih sayang manusia, serta takut dan cinta kepada Allah. Jika seperti ini, jika ada orang-orang yang mencintai Allah, buah yang sangat baik dan sempurna akan dihasilkan. Misalnya, orang-orang yang salah menafsirkan Injil melakukan pembantaian massal di masa lalu. Mereka melakukan perang salib dan membunuh jutaan orang. Itu adalah buah dari salah menafsirkan Injil. Hal yang sama berlaku untuk orang Yahudi. Mereka salah menafsirkan Taurat dan membunuh puluhan atau ratusan ribu orang. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang membaca kitab-kitab tersebut memiliki akal atau tidak? Terlepas dari itu, baik Taurat maupun Injil maupun Al-Quran tidak memerintahkan tindakan sejahat itu. Kitab-kitab itu memerintahkan perdamaian, cinta, dan persaudaraan. Terorisme adalah cara kaum rasis, fasis, dan komunis. Singkatnya adalah sebuah konsep dan ideologi-ideologi yang tidak percaya pada agama dan jauh dari nilai-nilai ajaran luhur agama. Tidak ada ruang bagi terorisme dalam agama. Sebagaimana Al-Quran katakan kepada kita, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat lain merujuk kepada mereka yang menggunakan teror, dengan kata lain mereka yang menebar kerusakan di bumi dengan kalimat berikut. Orang-orang yang mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Oleh sebab itu, seluruh kaum muslim sejati memiliki tanggung jawab melawan terorisme. Mereka wajib mengatakan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama damai dan cinta, dan Islam mengutuk terorisme.